Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Kami ingin memaparkan hasil tugas base project kami yang disusun oleh kelompok 1. Di sini saya akan membahas pendahuluan di mana ada latar belakang. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Pada dasarnya adalah mengembangkan kemampuan individu sehingga bisa hidup lebih baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mendewasakan anak, dewasa intelektual, sosial, dan juga moral. Dunia pendidikan terdapat beberapa mata pelajaran di dalamnya, seperti mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, Agama, Matematika, IPS, dan lain sebagainya. IPS adalah mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Menurut Muljono Cokrodikardjo, bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari beberapa cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah sebagai warga negara yang lebih baik atau good citizenship. Yang kedua dari pendahuluan adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama, apa saja kendala guru dalam pengembangan materi IPS di SMP IT Siti Hajar? Yang kedua, apa saja upaya yang dilakukan dalam pengembangan materi IPS di SMP IT Siti Hajar? Yang ketiga dari pendahuluan adalah tujuan. Tujuan penelitian yang dapat kami simpulkan adalah yang pertama, untuk mengetahui kendala guru dalam pengembangan materi IPS di SMP IT Siti Hajar. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pengembangan materi IPS di SMP IT Siti Hajar. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, ada definisi dan konsep ilmu pengetahuan sosial. Pusat Kurikulum menyatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Menurut National Council for the Social Studies atau NCSS mendefinisikan IPS sebagai suatu studi yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kemampuan warga negara. Dalam program sekolah, IPS mengkaji secara sistematis dan terkoordinasi berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi sejarah, hukum, filsafat ilmu politik, psikologi, agama, sosiologi, dan materi yang sesuai dengan humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ada dampak kendala dalam kualitas pembelajaran IPS. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Secara umum, permasalahan yang terjadi pada pembelajaran IPS yaitu yang pertama pendekatan teacher-centered. Pada pendekatan ini, guru lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah atau lecturing. Yang kedua, dominasi metode ekspositori. Menurut Herman Hudoyo, metode ekspositori dapat meliputi gabungan metode ceramah, metode drill, metode tanya jawab, metode penemuan, dan metode peragaan. Yang ketiga, tumbuhnya budaya verbalistik. Menurut Wina Sanjaya, metode ceramah atau verbalistik merupakan cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Yang keempat, guru yang masih transfer of knowledge. Pembelajaran akan selalu mengambil alih, bahkan cenderung menguasai semua proses dalam pembelajaran. Padahal tugas guru adalah memfasilitasi siswanya untuk belajar, sehingga guru harus memotivasi, memberikan arahan, bukan malah menceramahinya atau menyampaikan materi saja tanpa memperdulikan pendapat pertanyaan dari siswa. Selanjutnya, kendala dan tantangan pengembangan materi IPS.
Kendala dan tantangan dalam mengembangkan materi pembelajaran. Dalam mengembangkan materi pembelajaran, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Relevansi dengan kurikulum. Kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, ketersediaan sumber belajar. Keempat, kemampuan guru dalam mengembangkan materi. Yang kelima, keterbatasan waktu dan biaya. Adapun metodologi penelitian Team Based Project kami, yang pertama, populasi. Nah, dalam penelitian ini adalah semua guru yang mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Medan. Adapun sampelnya adalah guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP IT Siti Hajar. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer. Data primer ini dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Yang selanjutnya, lokasi. Penelitian ini difokuskan pada lokasi yang dijadikan sebagai tempat observasi, yaitu di SMP IT Siti Hajar Medan. Hasil dari Team Based Project kami yaitu guru mengungkapkan bahwa ada keterbatasan dalam sumber belajar menjadi salah satu hambatan utama. Banyak buku referensi yang belum sepenuhnya relevan dan kurikulum. Guru juga mengungkapkan bahwa mengintegrasikan berbagai aspek IPS seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi dalam suatu pembelajaran yang utuh terkadang menjadi tantangan. Guru juga menyatakan bahwa minimnya fasilitas teknologi di sekolah seperti akses ke komputer atau internet menjadi hambatan dalam pengembangan materi yang lebih interaktif dan modern. Selanjutnya, pembahasan. Kendala yang dihadapi guru dalam melakukan pembelajaran pengembangan materi IPS. Penelitian ini mengungkapkan beberapa tantangan signifikan yang dihadapi oleh guru IPS dalam melaksanakan pembelajaran IPS di SMP Siti Hajar Medan. Kendala-kendala memiliki dampak yang cukup besar terhadap efektivitas proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan sumber belajar. Yang kedua, tantangan integrasi materi IPS. Yang ketiga, keterbatasan latar belakang pendidikan guru. Yang keempat, minimnya fasilitas teknologi. Adapun upaya solusi, yaitu solusi yang diusulkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS SMP Siti Hajar Medan mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Pendekatan ini sangat penting mengingat kompleksitas tantangan dalam sistem pendidikan modern dengan melibatkan berbagai aspek seperti sumber belajar, kompetensi guru, teknologi, dan kolaborasi. Solusi ini mengakui bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dicapai melalui intervensi tunggal atau terisolasi. Yang pertama, penggandaan sumber belajar yang relevan. Yang kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga, kolaborasi antar guru. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh guru IPS dalam melaksanakan pembelajaran IPS di SMP Siti Hajar Medan, seperti keterbatasan sumber belajar, integrasi materi IPS, latar belakang pendidikan guru, dan minimnya fasilitas teknologi. Tantangan tersebut berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain penggandaan sumber belajar yang relevan, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, kolaborasi antara guru, dan investasi dalam teknologi pendidikan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan kualitas pembelajaran IPS dapat meningkat secara signifikan, membantu siswa memahami materi secara lebih komprehensif, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era global yang semakin kompleks. Dan yang terakhir, saran. Meskipun demikian, implementasi solusi-solusi tersebut mungkin menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi implementasi yang cermat dan bertahap untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.